Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Kita berada di kota Jogja istimewa. Memang Jogja itu selalu istimewa, teman-teman. Makanya kalau ke Jogja silahkan membawa teman istimewa juga. Kali ini kita rehat untuk podcast, untuk mencari suasana baru. Kita kangen Jogja, jalan-jalan ke Malioboro. Oke. Dan teman-teman Citas Corner, perjalanan kita mulai dari Sosrawijayan atau Sosro Menduran. Kita dari arah barat perlahan-lahan menuju ke arah Malioboro, menuju arah timur, teman-teman. Dan ini di sini referensi buat teman-teman yang memang suka backpacker untuk jalan-jalan ke Jogja. Ini ada rekomendasi penginapan yang super ekonomis tentunya untuk mereka yang suka backpacker, sehingga tidak perlu suatu tempat menginap yang sangat super mewah, tapi cukup sederhana tapi menikmat dengan fasilitas yang cukup menyenangkan. Apalagi ditunjang oleh sarana dan juga tentunya beberapa makanan-makanan khas yang berada di sisi kiri kanan penginapan yang sangat super ekonomis ini, teman-teman. Di jalan Sosro Menduran, Sosrawijayan ini banyak sekali dengan low budget, teman-teman bisa menikmati penginapan yang indah di Jogja. Nah, kita sudah sampai di jalan Malioboro, teman-teman. Ya, mungkin era 80-an, 90-an teman-teman melihat Malioboro itu kiri kanan ada pedagang kaki lima, sehingga tercipta lagu Jogja dari Club Project yang pulang ke kotamu. Di situ ada menikmati warung goreng darah, burung goreng darah. Itu khas sekali 90-an, teman-teman. Tapi sekarang disulap dengan suasana public facility yang sangat luar biasa, dengan tentunya mengedepankan perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari gaya hidup Gen Z lah ya. Nah, sekarang sudah disulap menjadi tempat fasilitas umum yang sangat luar biasa. Dan tentunya bagi teman-teman yang bawa kendaraan roda 4, saya rekomendasikan untuk parkir di depan Novotel. Ini nanti akan diatur oleh para juru parkir. Dan ini cukup lapang dan tengah-tengah dari Jalan Malioboro, cukup strategis untuk parkir kalau kita jalan. Dan tentunya jangan lupa teman-teman kita semua untuk menikmati indahnya di Malioboro, teman-teman dan sahabat Citas Corner. Kita jalan nih, sudah mulai nih. Kita menikmati suasana udara pagi di Malioboro yang cukup sangat mengesankan sekali kali ini, karena memang sudah lama saya dan istri saya jalan-jalan di sini. Kita akan mengingatkan dulu ketika masih menjadi bagian dari air crew. Nah, ini dulu masih sepanjang jalan ini banyak berjualan benda-benda seni, batik-batik dan sebagainya yang di sepanjang kiri sangat crowded sekali. Dan sekarang memang sengaja dibikin untuk fasilitas umum agar para masyarakat, tentunya baik itu turis mancanegara ataupun turis lokal, ini menikmati indahnya Malioboro. Ini ada spot-spot foto, tempat-tempat yang sangat indah sekali untuk diabadikan. Dan pada saat tertentu di sini juga ada pameran benda-benda seni dan sebagainya dari karya-karya para seniman dipajang atau di etalase ini. Banyak sekali, teman-teman. Tapi karena memang pagi ini saya sengaja datang untuk menikmati Malioboro supaya tidak menjumpai kekroditan. Ini kira-kira sekitar pukul 6:30, teman-teman. Jam 6:30, jam 7 ini, teman-teman. Mereka banyak yang masih jogging,
masih jalan santai dan sebagainya, dan juga banyak orang-orang yang bikin konten, ada yang bikin video, bikin apa untuk mereka upload ke TikTok mereka, dan juga mungkin ke YouTube mereka, Instagram dan sebagainya. Ini teman-teman sangat indah sekali untuk jadikan suatu spot-spot teman-teman ya. Kita ajak teman-teman untuk menikmati Malioboro ini. Saya coba untuk mengingat-ingat kembali tempat-tempat yang mungkin dulu pernah saya kunjungi. Dan di ujung sebelah kiri ini dulu kita pernah menjadi base camp ya, Hotel Natur, Garuda Natur, dulu tempat-tempat untuk para awak pesawat, aircrew untuk menginap, rest di sana, rest overnight di sana. Dan ini Malioboro, kita coba juga ikutan teman-teman yang pada bikin spot-spot di tempat ini. Kita juga ikutan teman-teman supaya tidak ketinggalan. Dan ini ya bukan kayak mengenang masa lalu, kita pernah di sini. Kalau di sini dulu kita makan burung dara di sini, gorengan sepanjang ini teman-teman. Kita jalan terus ya, kita nikmati udara segar pagi hari ini di Malioboro. Sekali lagi teman-teman, kalau ada waktu libur cuti atau mungkin semesteran anak-anak, ajak ke sini. Kita bisa jalan kaki sepuasnya menikmati keindahan kota Jogja. Jogja istimewa, tempat istimewa. Malioboro adalah tempat titik nolnya. Ini di ujung sana, di ujung Malioboro sebelah selatan itu ada titik nol kota Jogja. Di sana juga ada, di depannya nanti ada apa itu namanya, museum ya, peninggalan zaman Belanda. Ini juga tempat wisata yang bagus. Kemudian ada pasar Beringharjo, tempat belanja yang dulu para pedagang kaki lima, para pengusaha-pengusaha lokal yang berjualan di kiri kanan sepanjang Malioboro sekarang relokasi di daerah pasar Beringharjo, ditata rapi di sana teman-teman. Wah, ini teman-teman, saya akan menikmati dulu jamu mbaknya yang jualan ini. Kita akan coba minum jamu supaya sehat, jalannya bisa kuat. Nah, ini ada jamu kunir asem kalau perempuan. Kalau saya tak pilih broto wali saja nih, dicampur dengan kunir asem, ada broto walinya. Dan tentunya sebagai penutupnya kita minum beras kencur. Nah, ini manis sekali teman-teman. Silakan, di sini banyak sekali jualan-jualan. Ada juga kalau yang mau pagi sarapan, ada gudeg, ada nasi liwet, ada nasi pecel, ada lontong, ada sate dan sebagainya, bakso juga ada. Pokoknya nikmati aja perjalanan di Malioboro. Dan sekarang saya akan coba ajak teman-teman menuju ke teras Malioboro. Kita masuk dari pintu dan kita coba melihat review di dalam teras Malioboro. Dan kita sudah sampai nih. Ini dia pemandangan di tengah teras Malioboro. Sebelah kiri ini ada musola. Kalau teman-teman pada waktu sudah saatnya sholat wajib, ini ada sebelah kiri musola. Kemudian ada toilet umum dan sebagainya. Dan ini adalah spot tempat foto dan bikin konten teman-teman di teras Malioboro. Ini sangat indah sekali, pas sekali, khas sekali teman-teman. Tentunya kita lanjutkan teman-teman.
ini antik sekali makanan yang dibungkus pakai daun apa ini teman-teman ya. Saya nggak ngerti, saya ingin coba mencicipi makanan ini ya, antik dan unik kayaknya. Ini kayaknya manis ini. Dan sekarang saya berada di Pasar Beringharjo di depan ini. Dulu pasarnya kredit di depannya, tapi sekarang rapi dan tentunya lebih indah sekali. Saya ajak teman-teman untuk jalan terus ke arah selatan dan di situ ada benteng Vredenburg ya, Vredenburg kalau nggak salah ya. Nggak ngerti ini bahasa Belandanya bacanya gimana, tapi di situ ada peninggalan gedung kuno dari kolonial Belanda Company ya, Vredenburg. Masuknya tiket kalau teman-teman ke situ sekitar 15.000 lah. Tapi kali ini kita nggak masuk karena terlalu pagi, terlalu dini. 6:30 kita sudah ada di sini. Kita memang sengaja untuk hanya menikmati waktu untuk leluasa di Malioboro. Dan sekarang setelah kita puas, kita jalan menuju ke arah utara. Teman-teman akan saya ajak untuk melihat khas tentunya dari kota Jogja, Tugu Golong Gilig, yang dulu mungkin teman-teman mengenalnya dengan Tugu Pal Putih yang dibangun sekitar 1756 dan kemudian bangun di revitalisasi ya mungkin ya, itu menjadi tempat yang sangat istimewa, sangat khas sekali. Tugu Golong Gilig yang artinya menuju kesejahteraan rakyat sebagai tempat untuk berdoa menuju ke Sang Pencipta, penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kesejahteraan rakyat yang tentunya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini kemudian dibangun, yang dulu mungkin terkenal dengan Tugu Pal Putih. Nah, di depan ini ada Tugu Pal Putih atau sekarang namanya Tugu Golong Gilig, yang menandakan atau menjadi suatu simbol kesejahteraan rakyatnya. Dan kita sudah melewatinya, kita akan menuju ke arah Jalan Mangkubumi. Ya, di sini juga ada tempat yang historis buat kita, yang khususnya para air crew di wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, khususnya kru Garuda Indonesia, dulu tempat rekrutmen atau juga salah satu tempat untuk pengumumannya di daerah sekarang di jalan-jalan Mangkubumi. Tapi tempatnya sekarang saya cari sudah nggak ada lagi teman-teman. Kita terus menuju ke arah yang sesuai dengan map Google Map teman-teman, karena saya juga perlu Google Map karena belum begitu hafal daerah Jogja teman-teman. Terima kasih. Di sini kita sampai berjumpa lagi dalam podcast berikutnya, karena setelah ini kita akan podcast lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.